Saya bilang orang Kristen harus belajar kepada orang Muslim, dan memang harus belajar, iya kan? Sesuatu yang positif harus kita ambil. Orang Muslim kalau datang sholat, datang beribadah berjemaah, mereka pakai pakaian yang bagus. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang menjadi pernyataan atau yang menjadi kritik dari seorang pria. Saya kurang tahu pria ini apakah dia beragama Kristen atau Islam. Tetapi dia mengkritik tentang cara berpakaian orang Kristen. Dia berkata, kalau orang Kristen itu ke gereja itu suka pakai rok mini. Dan kalau perlu harus belajar kepada Muslim, katanya, bagaimana cara berpakaian. Nah teman-teman, dan juga dia menyinggung tentang kiblat ya. Dia berkata bahwa Islam punya kiblat, Yahudi punya kiblat, dan Kristen itu di mana kiblatnya. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya bilang orang Kristen harus belajar kepada orang Muslim, dan memang harus belajar, iya kan? Sesuatu yang positif harus kita ambil. Orang Muslim kalau datang sholat, datang beribadah berjemaah, mereka pakai pakaian yang bagus. Tapi kadang-kala di gereja ada orang datang pakai rok di atas lutut. Bahkan pendeta yang mengaku hamba Tuhan, perempuan, pakai baju, pakai perlengkapan untuk ibadah, pakai rok mini. Ini bahaya, memancing-mancing keadaan, memancing dosa yang akan menjerat kehidupan, bahkan akan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Makanya tidak salah kita belajar ke agama yang lain. Video dari abang ini bagus-bagus Bapak Ibu, dan lagi sangat viral gitu untuk dibahas. Abang ini menyatakan di dalam videonya tadi, katanya contohlah umat Islam ketika mereka ke masjid. Umat Islam berpakaian rapi, pakai harum-haruman. Lah, coba lihat orang mau ke gereja, katanya perempuannya pakai rok mini. Bahkan pendetanya juga pakai rok mini. Saya yakin satrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup, malah diperkosa. Jadi jelas kan, yang salah bukan pakaiannya, yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian, atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Muslim kalau berdoa pasti harus menghadap kiblat. Harus ada kiblatnya, di mana mereka fokus ke kiblat tersebut. Nah, orang Yahudi di perjanjian lama kalau mereka berdoa harus menghadap kiblat ke Yerusalem. Di mana datanya? Di mana ayatnya? Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Artinya kiblatnya adalah Yerusalem. Nah, jadi pertanyaan, di mana kiblat orang Kristen? Sebab orang Yahudi dalam Alkitab Perjanjian Lama Old Testament kiblatnya ke Yerusalem. Jadi pertanyaan, kalau orang Kristen berdoa, kiblatnya di mana? Betul itu pertanyaannya. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat. Lah, Kristen kemana? Kagak ada kiblatnya. Betul itu pertanyaan, masuk akal gitu lah. Nah jadi itu dia videonya teman-teman yang pertama tadi, bahwa dia himbau kepada orang Kristen untuk belajar cara berpakaian kepada orang Muslim. Nah teman-teman, ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhanlah yang melihat hati. Artinya teman-teman, bahwa kita berkenan kepada Allah itu bukan soal penampilan kita, bagaimana cara berpakaian kita. Dan cara berpakaian kita itu tidak menentukan kita bahwa kita tidak berdosa dan kita berkenan kepada Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Permadi Arya tadi itu betul. Nah, karena itu tidak menjamin bahwa ketika seorang perempuan menutupi dari atas sampai ke bawah, itu tidak menjamin bahwa
laki-laki tidak akan nafsu. Nah, ada beberapa kasus. Ini komentar Permadi Arya saya ambil ketika muncul kasus pelecehan terhadap beberapa santriwati ya. Nah, di sana ada belasan santri yang dimana itu Heri Wirawan pelakunya, dan itu bukan hanya di situ, bukan hanya di satu daerah saja kejadiannya. Ada beberapa kasus di beberapa pondok pesantren teman-teman yang terjadi perbuatan kekerasan seksual kepada santrinya. Nah, bisa cek saja di YouTube, itu bukan hanya satu kasus. Nah, artinya bahwa sekalipun santrinya itu sudah menutup aurat sampai ke bawah, itu tidak menjamin bahwa laki-laki yang melihat dia itu tidak nafsu. Nah, artinya bahwa kalau mau tidak nafsu, seperti kata Permadi Arya, kalau mau tidak melakukan dosa, itu yang pertama dibereskan adalah cara berpikirnya. Beres dulu ini. Sekalipun sudah tertutup sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah, tapi kalau belum beres ini, tetap saja akan ada hawa nafsu. Nah, kalau pikirannya mesum, itu bagaimanapun itu wanita menutup auratnya itu pasti akan bisa diterobos seperti Heri Wirawan. Nah, itu sudah belasan santrinya. Itu dilecehkan sama dia. Dan itu viral, masuk di TV teman-teman ya. Tayang di TV kasus itu. Nah, artinya bahwa jangan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa nanti kalau kita sudah berpakaian menutup dari atas sampai ke bawah, maka kita berkenan kepada Allah dan kita tidak berbuat dosa dan kita tidak punya nafsu untuk melakukan itu. Nah, itu tidak menentukan, pakaian tidak menentukan Anda suci. Pakaian tidak menentukan Anda kudus. Sama seperti ahli Taurat Farisi juga, mereka pakai jubah agama, tetapi justru Yesus mengecam mereka. Karena mereka hanya tampilan di luar saja, seolah-olah mereka alim, seolah-olah mereka suci. Tetapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Belum beres hati dan pikiran. Nah, jadi yang pertama, kalau mau akhlaknya benar, mau hidup suci, mau hidup kudus, bereskan dulu pikiran kotormu. Dan juga hatimu bersihkan dulu. Supaya kamu layak di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita layak, bukan masalah pakaian kita. Nah, dan lagian, saya tidak pernah melihat pendeta di gereja dia pakai rok mini. Dan saya kurang tahu bagaimana seorang pria tadi yang mungkin beragama Kristen dia ya. Mungkin dia ketika dia melihat orang berjubah menutup atas sampai ke bawah, dia pikir itu sudah layak di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan yang melihat hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di mana kiblat orang Kristen? Muslim punya kiblat, kata Yusuf PI. Yahudi punya kiblat. Lah, Kristen ini di mana kiblatnya? Itu mereka mempertanyakan. Tidak jelas katanya kiblat Kristen. Nah, teman-teman, sekalipun ada dasar ayat yang dikutip oleh seorang pria tadi dari Daniel, dan memang zaman sebelum Masehi itu, kalau orang mau berdoa, menyembah itu harus punya kiblat, dan mereka menghadap Yerusalem. Seperti kita lihat percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Orang Samaria kiblatnya ke Gunung Gerizim, dan sedangkan orang Yahudi kiblatnya itu ke Yerusalem menghadap ke arah Bait Allah. Tetapi ketika kita di zaman sekarang, bagaimana? Mari kita akan melihat saja perkataan Yesus ya. Nah, dialog Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, kita mulai baca dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Seorang perempuan Samaria berkata begini kepada Tuhan Yesus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya. Ini perhatikan. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Bukan di gunung Gerizim itu lagi. Nah, dan bukan juga di Yerusalem. Bukan lagi di Yerusalem. Nah, bagaimana ayat 22? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan kata kuncinya teman-teman ya di ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman, Yesus menyampaikan di sini bahwa penyembahan yang benar itu bukan ketika orang menghadap ke Yerusalem, bukan ketika orang menghadap ke Gunung Gerizim, tetapi menyembah yang benar itu adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa kata Tuhan Yesus? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bagaimana sih menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Perhatikan teman-teman apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kediaman Allah bukan lagi di Yerusalem yang di bait Allah sekarang ini. Karena bait Allah pun sudah runtuh. Nah, itu bukan tempat kediaman Allah lagi. Tetapi kata firman Tuhan bahwa tempat kediaman Allah adalah tubuh kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Allah berdiam diri, roh Allah berdiam diri di dalam orang percaya. Jadi kita menyembah roh. Jadi kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu, di mana kita menyembah Dia di dalam roh kita. Ketika kita menyembah Tuhan, pasti kita bersama-sama dengan roh kita, atau roh kita bersama-sama dengan kita. Bukan hanya badani saja, bukan hanya fisik saja, tetapi bahkan roh dan jiwa kita itu menyembah kepada Tuhan. Nah, dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk menyembah Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, itulah penyembahan yang benar, dan itu adalah ibadah yang sejati, bukan masalah kiblatnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kita melihat di dalam Efesus 4 ya, ayat 15-16, begini firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, jadi kalau nanya di mana kiblatnya orang Kristen ketika berdoa, kiblat orang Kristen itu kepada arah Kristus. Karena kita mau menghadap kemanapun, Tuhan pasti ada di sana. Karena Allah, roh Allah ada di dalam kita. Mau menghadap ke kiri, mau menghadap ke kanan, mau menghadap kemanapun, Tuhan pasti ada. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan tidak tinggal lagi Tuhan di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi itu sudah jelas kiblatnya orang Kristen adalah Yesus Kristus, bukan lagi Yerusalem. Bahkan Yesus sendiri mengatakan demikian. Jadi orang-orang ini seperti Yusuf P. ini sebenarnya masih minim pengetahuannya tentang itu, bahkan dia tidak tahu sama sekali. Dia hanya banyak ngomong aja sebenarnya. Nah, jadi itu dasar-dasarnya ya, di mana kiblat kita ke arah Kristus. Dan juga seperti pria Kristen tadi, juga mungkin dia kaum awam, tapi sudah mulai berani mengkritik, mengomentari, ya sama aja orang buta menuntun orang buta. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi bahwa pakaian tidak menentukan Anda suci atau kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tidak. Dan kemudian kiblat orang Kristen itu kepada arah Kristus, menuju ke arah Kristus. Nah, jadi kalau kita menghadap kemanapun, Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti mendengar apa yang kita doakan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.